Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Herawati. Kali ini dalam pembahasan latihan soal terkait dengan materi aturan sinus. Pada video sebelumnya sudah saya berikan 5 soal latihan terkait dengan aturan sinus ya. Saya harap kalian sudah mencoba semuanya. Jadi silahkan buka jawaban kalian, kemudian kita cocokkan bersama dengan pembahasan pada video ini. Baik, langsung saja. Ini ya 5 soalnya yang kemarin. Semoga tidak ada masalah. Sekarang tinggal mencocokkan aja dengan jawaban pada pembahasan. Langsung saja ke soal nomor 1. Diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 7 cm, BC sama dengan 5 cm, dan AC sama dengan 6 cm. Tentukan nilai sin sudut BAC. Nah, hati-hati di sini, diingat ya syaratnya, kalian sudah mempelajari tentang aturan kosinus dan juga aturan sinus. Ketika misalkan ada suatu permasalahan seperti ini, AB itu berarti sama aja dengan sisi apa? Ya, AB itu berarti sama aja dengan sisi C kecil. BC itu berarti sama aja dengan A, dan AC itu sama saja dengan B. Jadi untuk permasalahan ini diketahui ketiga sisinya. Ingat, kalau misalkan suatu permasalahan diketahui ketiga sisinya dan kita diminta mencari yang terkait dengan salah satu sudut dari segitiga tersebut, maka yang pertama akan kita gunakan adalah konsep apa? Ya, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan kosinus. Loh kok bisa? Padahal di sini yang ditanyakan sinus. Ya, karena di soal ini yang diketahui adalah 3 sisinya. Maka yang kita gunakan terlebih dahulu adalah menggunakan aturan kosinus. Baik, kita coba buat sketsanya terlebih dahulu. Misalkan sebuah segitiga seperti ini. Ini adalah A. Ini adalah A, B, C. Kita tuliskan ukuran-ukuran yang diketahui. AB itu 7 cm. Kemudian BC-nya 5. AC-nya adalah 6 cm. Yang ditanyakan di sini adalah terkait dari sudut BAC. BAC, berarti yang ini. Walaupun yang ditanyakan adalah sinus sudut BAC, tapi karena yang diketahui kasusnya adalah ketiga sisinya, maka yang pertama kita cari adalah kosinus dari A-nya terlebih dahulu. Masih ingat rumusnya ya? Kalau misalkan yang terkait dengan A, itu kan sebenarnya rumus dasarnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kalikan kosinus dari A. Karena di sini yang kita butuhkan adalah cos A, maka bisa kita olah. Sehingga nilainya adalah cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Masih ingat ya? Jadi kosinus A itu diperoleh dari ini, sisi yang mengapitnya kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, dikurangi dengan sisi yang di depannya, dibagi dengan 2 kali sisi yang mengapitnya. Baik, kita langsung hitung saja. B-nya berapa? B ya, di sini B kecil, B-nya berarti 6. 6 kuadrat, C-nya berarti sisi yang ada di depan sudut C, yaitu 7 kuadrat, dikurangi A itu adalah sisi yang ada di depan sudut A, 5 kuadrat, per 2 kali 6 kali 7. Kita hitung bersama. Di sini berarti 36, 49, 25, per berapa ini? 2 kali 6, 12 ya. 12 kali 7 berarti 84. Kita selesaikan. 36 ditambah 49 dikurangi 25 berapa? Ya, sama aja dengan 11 tambah 49 ya. Yaitu 60 per 84. Sehingga diperoleh, kita sederhanakan, kita bagi berapa? Ya, kita bagi 12. Sehingga di sini kita bagi 12 yaitu 5
Di sini kita bagi 12 yaitu 7. Maka kosinus A-nya itu adalah 5/7. Nah, ini adalah nilai kosinus A. Sekarang kita perhatikan kosinus A-nya 5/7. Gimana caranya menghubungkan untuk mencari nilai sinusnya? Maka kita bisa tentukan. Ingat konsep trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita coba buat segitiga bantuan. Misalkan seperti ini. Siku-sikunya di sini ya. Kita buat di sini sudutnya sudut A. Boleh di sini atau boleh juga di atas ya. Saya coba buat di sini. Anggap ini adalah sudut A. Ingat kosinus. Kosinus itu adalah samping per miring. Ya. Sehingga kita posisikan sisi sampingnya sudut A itu yang mana? Berarti di sini. Posisikan 5 di sini. 7-nya adalah posisi untuk miring. Berarti di sini. Nah, sehingga untuk menentukan sinus sudut A, kita fokusnya ke sini ya. Abaikan sudut BAC. Kita anggapnya A-nya saja. Maka kita butuh sisi depan. Sisi depan ini bisa kita cari menggunakan konsep Pythagoras, yaitu akar dari 7 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat. 49 dikurangi 25, maka hasilnya adalah akar 24. Kita pecah. Kita jabarkan lagi. Akar 24-nya berarti sama aja dengan akar 4 kali 6, yaitu 2 akar 6. Sisi depannya ketemu 2 akar 6. Sehingga nilai sinusnya, sinus A itu dapat diperoleh dari depan per miring, yaitu 2 akar 6/7. Jadi jawaban untuk penyelesaian nomor 1 itu adalah nilai sinus sudut BAC. Maka nilainya adalah 2 akar 6/7. Atau bisa juga dituliskan 2/7 akar 6. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Saya bacakan dulu soalnya. Diketahui segitiga PQR dengan PR sama dengan 3 cm, QR sama dengan 3 akar 6/2, sudut P sama dengan 60 derajat. Tentukan besar sudut R. Baik, kita coba buat sketsanya dulu. Terdapat segitiga seperti ini, anggap di sini P, kemudian Q, kemudian R. Kita tuliskan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. PR-nya adalah 3, QR-nya 3 akar 6/2. Sudut P-nya adalah 60 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan besar sudut R-nya. Sekarang kita perhatikan di sini. Kasusnya seperti apa? PR. PR itu berarti sama aja dengan sisi Q kecil. Kemudian QR itu sama saja dengan sisi P kecil. Kemudian kita lihat, oh di sini yang diketahui adalah 2 sisinya. Dan juga satu sudut terkait dengan salah satu sisi yang diketahui. Berarti aturan yang akan kita gunakan adalah aturan? Ya, betul. Aturan sinus. Karena di sini diketahui 2 sisi dan satu sudut yang terkait dengan sisi yang diketahui. Maka kita coba hubungkan. Yang diketahui mana aja? Oh, yang diketahui ini. Q-nya. Berarti bisa dituliskan Q per sin Q sama dengan sisi mana lagi yang diketahui? P. P per sin P. Loh, kok nggak nyambung dengan ini? Kan yang ditanyakan sudut R. Ya, itu nanti bertahap. Kenapa kok di sini nggak langsung sin R? Karena PQ-nya kan belum diketahui. Jadi kita belum bisa langsung pakai sin R. Ya, kita selesaikan sesuai dengan aturannya. Baik, kita coba selesaikan seperti ini dulu. Q-nya 3. Sin Q, sudutnya belum diketahui ya, biarkan saja. P-nya berapa? P-nya adalah
3 akar 6 per 2 per sin 60. Sinus 60 berapa? Ya, setengah akar 3. Kemudian karena yang kita tuju adalah sin Q, maka di sini kita tuliskan, kita kalikan silang. 3 kali setengah akar 3 sama dengan 3 akar 6 per 2 dikalikan dengan sin Q. Fokus kita ke sin Q ya. Nah, berarti yang ini kita kalikan silang saja, atau ini selesaikan dulu nggak apa-apa. Bisa dituliskan dengan 3 akar 3 per 2. Ini kita pindah ya. Berarti sama aja dengan dibagi 3 akar 6 per 2. Nah, inilah nilai sin Q-nya. Pembagian, pecahan, nah kita balik. Seperti ini ya. Oke. Paham ya sampai sini? Kita sederhanakan. Oke. Kita sederhanakan seperti ini. Sehingga diperoleh akar 3 per akar 6. Ingat di sini masih ada penyebut bentuk akar, maka kita rasionalkan. Kita kalikan dengan sekawannya. Nah, kita hitung. Akar 3 kali akar 6 berarti akar 18 per akar 6 kali akar 6 yaitu 6. Baik, kita selesaikan lagi. Sin Q akar 18. Ini kita tuliskan sebelah kiri ya. Akar 18 kalau kita pecah jadinya berapa? Ya, 9 kali 2. Akar 9 bisa dihitung ya. Sehingga 3 akar 2 per 6. Sederhanakan? Oke. Jadi nilainya adalah setengah akar 2. Sekarang kita cari nilai sinus Q-nya setengah akar 2. Jadi sudut Q-nya berapa sih? Kita ingat kembali nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Berapa sih sudut yang nilai sinusnya adalah setengah akar 2? Q-nya berarti 45 derajat. Nah, Q-nya ketemu nih, 45 derajat. Kalau misalkan sebuah segitiga sudah diketahui dua sudutnya, maka sudut yang lain bisa dicari nggak? Ya, betul sekali. Bisa ya? Yaitu dengan cara sudut R dapat dicari dari 180 derajat dikurangi dengan penjumlahan dari dua sudut lainnya. Sehingga diperoleh, ini 105 ya. Maka hasilnya adalah 75 derajat. Ya, itu jawaban nomor 2. Maka besar sudut R-nya adalah 75 derajat. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui segitiga ABC dengan BC sama dengan 3 cm, AC sama dengan 4 cm, dan sinus sudut A sama dengan setengah. Tentukan nilai kosinus B. Baik, langsung saja ke penyelesaiannya. Kita buat sketsanya terlebih dahulu. Kita tuliskan di sini. Misalkan ABC seperti ini. Nah, tuliskan ukuran-ukurannya. BC-nya 3 cm, AC-nya 4. Nilai sinus sudut A-nya. Sin A itu adalah setengah. Nah, di sini ya, sinus A-nya sudah diketahui juga. Yang diminta adalah kosinus B terkait ini. Kosinus B-nya berapa sih? Gimana caranya? Kita lihat dulu kasusnya. Yang diketahui adalah dua sisi dan nilai sinus dari salah satu sudut yang terkait dengan sisi yang diketahui. Oh jelas, berarti ini pakai aturan sinus. Tuh. Langsung saja kita tuliskan ya. 4 per sin mana? Ya, sin B. 4 per sin B sama dengan 3 per sin A. Ini aturan sinus ya. Oke, kita lanjutkan. 4 per sin B kita biarkan seperti ini karena sudut B-nya belum diketahui. Sama dengan 3 per sinus A-nya berapa sih? Oh, sinus A-nya udah diketahui.
Jadi walaupun sudutnya nggak diketahui, asalkan nilainya aja nggak masalah ya. Kita tuliskan aja sinus A-nya yaitu setengah. Oke, kemudian kita kalikan silang. 3 kali sin B sama dengan 4 kali setengah. Maka 3 sin B sama dengan, kita sederhanakan ya, 2. Nilai sinus B-nya adalah 2/3. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nilai sinus B-nya udah ketemu yaitu 2/3. Tapi sepertinya dalam sudut-sudut istimewa tidak ada ya yang nilai sinus B-nya seperti ini. Ya, karena tidak ada berarti kita nggak bisa tuh nyari arkesnya kan. Kesulitan, kecuali kalau memang mau pakai kalkulator atau tabel. Namun di sini karena tidak diperbolehkan menggunakan itu, maka kita coba buat segitiga bantuan lagi. Ingat trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Kita buat segitiganya seperti ini. Nah, siku-sikunya di sini. Kalau tadi saya letakkan di bawah, sekarang saya ganti di sini deh. B. Jadi kalau kita sudah membuat ini, abaikan dulu segitiga yang sudah ada dalam soal ya. Karena kita hanya membuat segitiga bantuan saja. Untuk membuat posisi depan miring samping. Sin B, ingat. Ini adalah sisi depan. Dan ini adalah sisi miring. Posisikan. B-nya di sini. Berarti depannya mana? Oh, berarti di sini depannya. Miringnya berarti di sini. Nah, kemudian karena yang diminta adalah kosinus B, maka kita butuh sisi samping ya. Ini kita cari. Oke, ini kita cari. Menggunakan aturan Pythagoras. Yaitu, sisi sampingnya ini dapat dicari dari akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Berapa nilainya? 9 dikurang 4 yaitu akar 5. Jadi sisi sampingnya ketemu yaitu akar 5. Maka nilai kosinus B-nya dapat dituliskan yaitu samping per miring. Sampingnya adalah akar 5, miringnya adalah 3. Sehingga nilai kosinus B-nya udah ketemu tuh. Bisa dituliskan dengan 1/3 akar 5. Sekarang tinggal kita lanjutkan ke soal nomor 4. Saya bacakan soalnya. Pada segitiga lancip ABC diketahui panjang sisi AC adalah 4 cm, AB 5 cm, dan kosinus B sama dengan 4/5. Tentukan nilai dari kosinus C. Kita selesaikan bersama. Saya buat sketsanya dulu. Di sini A, B, C. Kita tuliskan ukuran-ukurannya. AC 4, AB 5, dan kosinus B-nya adalah 4/5. Tentukan nilai dari kosinus C. Nah, kembali lagi kita lihat kasus permasalahannya. Yang diketahui adalah 2 sisi dan sudutnya adalah B. B itu terkait nggak dengan sisi yang diketahui? Oh, ternyata terkait. Itu terkait dengan 4. Jadi walaupun di sini yang diketahui adalah nilai cosnya, tapi nggak masalah. Kita tetap bisa menyelesaikannya dengan menggunakan aturan sinnya. Namun sebelum itu berarti kita butuh nilai sinusnya ya. Kita buat segitiga bantuan. Siku-sikunya di sini. Ingat, ini adalah samping. Ini adalah 5-nya adalah miring. Kita posisikan nilainya. Cos B 4/5. Berarti ini berapa? Akar dari 5 kuadrat 25 dikurangi 16. Berarti akar dari 9 yaitu 3. Maka sinus B-nya udah ketemu. Sin B-nya yaitu depan per miring. Maka nilainya adalah 3/5. Oke, kita selesaikan. Kita gunakan aturan sinus tadi ya. Yaitu 4 per sin B sama dengan 5 per sin C. Karena yang ditanyakan juga itu. Kita tuliskan nilainya. 4/3/5 sama dengan 5 per sin C. Kita butuhnya sin C. 4 kali sin C sama dengan 5 kali 3/5. Sederhanakan. Sehingga sinus C-nya diperoleh nilainya adalah 3/4. Nah, sin C-nya udah ketemu.
Gimana cara mencari kosinus C-nya? Sama dengan tadi, kita buat dulu sketsanya. Untuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Misal C-nya di sini ya. Sin itu adalah depan miring. Sehingga tiganya posisi di sini depan ya, depan sudut C. Miringnya adalah 4. Jadi di sini nilainya adalah akar dari 4 kuadrat 16 dikurangi 9, yaitu akar 7. Maka nilai kosinus C-nya dapat kita hitung. Kosinus C-nya adalah samping per miring. Sampingnya adalah akar 7, miringnya adalah 4. Sehingga diperoleh nilai kosinus C yaitu 1/4 akar 7. Lanjut ke nomor 5. Pada segitiga PQR diketahui P sama dengan 9 cm, sudut P sama dengan 120 derajat, sudut Q sama dengan 45 derajat. Tentukan panjang sisi Q. Kita selesaikan. Baik, saya coba selesaikan ya. Di sini sudut P-nya 120. Nah, berarti P-nya di sini. Misalkan di sini adalah PQR. Seperti ini. P-nya adalah 9 cm. Sudut P-nya 120 derajat. Sudut Q 45 derajat. Yang ditanyakan di sini adalah panjang sisi Q. Mana sisi Q? Sisi yang ada di depan sudut Q. Berarti ini. Itu yang ditanyakan. Kita lihat kasusnya. Diketahui dua sudut dan satu sisi yang terkait dengan sudut tersebut. Maka jelas di sini juga bisa kita selesaikan dengan aturan sinus, yaitu ini ya, ini yang dibutuhkan, yaitu Q per sin Q. Q per sin Q. Q-nya adalah 45. Sama dengan 9 per sin P. Sin 120. Kita tuliskan nilai-nilainya. Q-nya kita biarkan. Sin 45 berapa? Ya, setengah akar 2. 9 per sinus 120 derajat. Ingat ya, sin 120 berarti kan kita coba cari dulu seperti ini. Pertama kita tentukan dulu 120 derajat itu posisi di kuadran berapa? Di kuadran 2. Maka kita bisa tuliskan dengan menggunakan rumus relasi. 180 dikurangi berapa sih biar jadi 120? Dikurangi 60. Kemudian ini berarti sama saja dengan sin 60 derajat. Kemudian kita tentukan di kuadran 2 nilai sinus itu positif atau negatif? Positif. Berarti biarkan seperti ini. Baru kita tuliskan nilai sin 60-nya. Setengah akar 3. Nah, ketemu. Kita tuliskan di sini. Setengah akar 3. Kita selesaikan. Kita kali silang seperti biasa ya. Untuk mempermudah ini dicoret dulu nggak apa-apa, disederhanakan. Jadi, Q sama dengan, ini kita pindah ruas, 9 kali akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan, sehingga diperoleh, ini ya, 9 akar 6 per akar 3 kali akar 3 berarti 3. Kita sederhanakan, sehingga nilainya adalah 3 akar 6. Baik, nomor 5 juga sudah terjawab. Nilai atau panjang sisi Q-nya adalah 3 akar 6 cm. Baik, kurang lebih itu penjelasan untuk latihan soal yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Semoga tidak ada kendala, semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.